Tema 6, subtema 4, menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Di pagi hari ini yang sangat cerah dan yang berkah, kita diberi kesehatan, bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Maka dari itu yang paling kita perhatikan adalah kesehatan kita, mulai makan, minum, istirahat secukupnya, dan tidak lupa kita berdoa, minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, melanjutkan materi dari kemarin. Hari Jumat kami memang tidak syuting, tetapi untuk hari Senin ini Pak Farid akan mengulangi kembali tentang penjelasan di PPKN tema 6. Kita ulang kembali penjelasannya. Adik-adik di rumah mempersiapkan buku, kemudian dilihat halaman 178. Sudah ya? Ini jilid 3C. Sudah ya? Menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Saya akan baca, ya. Adik-adik dilihat di rumahnya masing-masing. Menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Semangat kebersamaan diperlukan dalam menghemat energi agar sumber energi tetap terjaga. Menghemat energi dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Penghematan energi penting dilakukan agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber energi harus digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sumber energi tidak boleh dikuasai secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu. Jadi dalam pendalaman materi berikut ini adalah penghematan sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Hemat dalam suatu hal itu sangat diperlukan, karena dengan adanya hemat bukan berarti kita tidak mau mengeluarkan, itu tidak, tetapi untuk kebutuhan yang paling pokok, selagi yang pertama masih bisa, maka kita bisa menggunakan yang lebih terjangkau, yaitu dengan cara hemat. Kemudian adik-adik dibuka lagi bukunya, halaman 185. 185 sudah dilihat ini. Oke. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Sudah kita sampaikan di bab-bab yang dulu, perbedaan antara hak dan kewajiban. Kalau hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Saya ulangi kembali, contoh ketika kita berkewajiban membersihkan di ruangan kelas kita, maka hak kita adalah bisa menikmati rasa nyaman dan bersih. Contohnya lagi, bapak ibu kita bekerja untuk mencari nafkah untuk siapa? Untuk keluarganya. Maka hak mereka berdua adalah
beliau berdua mendapatkan yaitu bahan makan pokok yang akan digunakan untuk keluarganya, seperti itu. Jadi hak bisa diperoleh setelah kewajiban dilaksanakan. Bisa diterima ya? Insya Allah bisa. Sangat mudah PPKN. Kalian lihat halaman 185. Keseimbangan. Jadi antara hak dan kewajiban harus seimbang, tidak boleh tidak seimbang. Kita baca ya. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi yang kita gunakan kebanyakan berasal dari bahan bakar minyak. Ketersediaan minyak bumi khususnya kini semakin menipis akibat kebutuhan bahan bakar yang terus meningkat. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Menghemat ketersediaan minyak bumi merupakan kewajiban untuk kita semua. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi, namun kita juga memiliki kewajiban menghemat energi. Contohnya, hak kita untuk membeli bahan bakar, contohnya pertalit, contohnya apalagi pertamax dan lain sebagainya. Meskipun kita bisa membeli, bukan berarti kita berfoya-foya untuk kita gunakan seenak kita, karena dilihat bahan bakar selama ini semakin menipis. Maka dari itu kewajiban kita selain melakukan hak atau menjalankan hak adalah untuk berupaya wajib menghemat, agar ketika kita berkewajiban untuk menghemat energi, misalkan bahan bakar contohnya tadi pertalit, pertamax, maka akan mewujudkan kita hidup yang seimbang antara kebutuhan tadi, hak dan kewajiban. Kemudian bawahnya, pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang akan memberikan dampak yang baik. Contoh, cadangan energi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun kita sebagai masyarakat harus lebih peduli terhadap lingkungan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penggunaan energi dapat dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh lagi yang menghemat energi adalah listrik. Adik-adik kalau di rumah mempunyai alat elektron yang banyak, kita gunakan yang sekira butuh, tidak untuk berfoya-foya, untuk apa yang menjadi kesukaan kita kemudian kita ikuti. Itu kurang begitu tepat, karena dengan adanya penghematan itu akan melatih kita kedisiplinan dalam berkehidupan sehari-hari. Okay. Kemudian dilihat lagi halaman 187. Ini Pak Farid mengulangi dari penjelasan yang kemarin yang belum sempat syuting. Okay. Hak dan kewajiban yang telah dilakukan terkait pemanfaatan energi. Apakah kamu pernah mendengar tentang energi surya? Adik-adik tentu sudah mengetahui surya, matahari itu. Bagaimana penggunaan energi surya? Energi surya terdiri atas energi panas dan energi cahaya yang bersumber dari panas matahari. Panas dan cahaya matahari banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, panas matahari untuk mengeringkan pakaian serta cahaya matahari untuk fotosintesis tanaman dan untuk menghasilkan energi listrik. Menggunakan energi seperlunya merupakan kewajiban kita. Kewajiban menghemat energi dapat dilaksanakan di rumah, di sekolah, ataupun di tempat lainnya. Misalnya mematikan saklar lampu ketika kondisi ruangan cukup cahaya. Jadi seperti kita di kamar, kemudian malam hari kita berangkat pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, contohnya seperti itu. Maka ketika kamar tadi dalam keadaan kosong, kemudian kita melaksanakan kegiatan ibadah di masjid, maka alangkah lebih baiknya cara penghematan adalah memejamkan
lampu yang tidak ada manfaatnya, yang kurang banyak manfaatnya. Contohnya lagi seperti halnya kipas angin. Kalau keadaannya udaranya seperti hawa sekarang ini agak mendung, musim penghujan, maka kipas angin yang tidak diperlukan ya juga kita matikan. Bukan berarti kita mengandalkan saya bisa membayar listrik, ini murah, ini dapat subsidi misalkan. Itu tidak seperti itu. Tapi yang perlu ditanamkan adalah rasa hemat kita dalam jiwa kita. Seperti itu. Jadi rasa memiliki rasa tanggung jawab untuk mengarah ke penghematan energi ini sangat penting untuk kita tanamkan sebagai modal kedisiplinan di diri kita masing-masing. Kemudian adik-adik sekalian yang ada di rumah, halaman 191. Kerjasama untuk menghemat energi. Jadi yang tadi energi kita laksanakan di rumah, di masyarakat, di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Sekarang adalah menghemat energi bersama-sama. Kita lihat dan kita baca. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan kerjasama? Masih ingat adik-adik? Saya yakin adik-adik sekalian masih ingat kerjasama itu apa. Kerja ya beramal, beraktivitas, sama berarti dilakukan lebih dari 2 orang. Berarti beraktivitas secara bersama-sama, secara banyak. Kerjasama adalah kegiatan saat 2 orang atau suatu kelompok bekerja bersama-sama untuk memenuhi tujuan bersama. Bagaimanakah bentuk kerjasama dalam upaya untuk menghemat energi? Sikap apa sajakah yang diperlukan dalam kerjasama untuk menghemat energi? Kerjasama dan kekompakan dibutuhkan dalam upaya menghemat energi. Contoh kerja bakti, kalau kalian lakukan sendiri kira-kira berat atau tidak adik-adik di rumah? Besok hari Minggu kerjasama, kerja bakti, membersihkan selokan. Misalkan yang mengerjakan sampean sendiri kira-kira berat atau tidak? Akan menguras energi, itu pasti. Tetapi ketika kita menggunakan atau beraktivitas bersama lebih dari 2 orang, maka akan bisa menghemat energi kita. Dan energi kita bisa kita gunakan yang lainnya untuk kegiatan yang lainnya. Kita lanjutkan. Kerjasama menghemat energi dilakukan untuk kelestarian sumber energi. Kerjasama harus didorong oleh sikap kebersamaan antar anggota masyarakat. Contohnya saat bekerja sama menanam pohon demi kelestarian energi air. Banyaknya pohon dapat membantu menjaga kelestarian air tanah. Di tempat kita mungkin ada yang tempatnya gersang, tumbuh-tumbuhan tidak seberapa. Maka ada penggalangan ataupun ada musyawarah antar warga untuk mewujudkan tanaman, mewujudkan lingkungan yang penuh tanaman, lingkungan bersih. Maka diadakannya adalah penanaman dengan tujuan agar bisa menghemat energi, termasuk energi air. Sekarang masih banyak ya tanam-tanaman seperti itu. Kadang-kadang kita di rumah kalau tidak mempunyai lahan, menanam dengan polybag atau wadah yang sangat kecil. Kalau adik-adik sekalian di rumah mempunyai wadah tempat bekas-bekas makanan atau yang lainnya, bisa digunakan, dicat berbentuk kembang atau bagaimana, ditanami. Itu nanti bisa menjadikan penghematan juga dan bisa menjadi kreativitas kita juga. Sudah nggih? Mungkin dari Pak Farid yang bisa disampaikan seperti itu, kalian pelajari sendiri lagi, nggih. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas Al-Qalam, mulai tema 5 dan tema 6. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, tugasnya adalah membaca saja dan mengulangi kembali, ya.
biar paham antara hak dan kewajiban, hemat energi itu bagaimana. Cukup sekian dari Pak Farid. Awal sampai akhir tentu banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilal liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.